Oke, materi minggu ini kita lanjutkan mengenai ekstraksi. Ekstraksi di sini yang dimaksud yakni ekstraksi pada tanaman ya. Jadi setelah kita membuat simplisia, kemudian simplisia itu kita haluskan dan proses selanjutnya yaitu kita ekstraksi. Nah, ekstraksi pada tanaman yang perlu diperhatikan pertama yaitu pemilihan pelarutnya, kemudian yang kedua yakni pemilihan metodenya ya, metode ekstraksinya. Nah, pemilihan pelarut ini didasarkan pada prinsip like dissolve like ini ya. Oke, mengenai pemilihan pelarut dan prinsip like dissolve like ini itu nanti kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, pertama ini untuk ekstraksi bagaimana ini itu ketika kita mau melakukan ekstraksi apa sih pertama yang kita lakukan? Pertama yang perlu kita lakukan yakni menentukan metode ekstraksi yang digunakan. Kemudian yang kedua menentukan pelarut apa yang akan digunakan dalam ekstraksi tersebut. Menentukan metode, kita mau pakai metode apa sih dalam ekstraksi. Kemudian yang kedua kita mau pakai pelarut apa sih dalam ekstraksi ini, dua ini ya. Nah, terus gimana sih cara menentukan metode dan pelarut? Misalnya saya mau ekstraksi ini dari simplisia jahe. Kira-kira saya mau pakai ekstraksi dengan metode apa, dengan pelarut apa? Faktor penentunya itu pertama senyawa yang akan diambil. Jadi kan ekstraksi itu kita mengambil senyawa, kita mengambil sekunder untuk dipisahkan dengan senyawa lainnya, dan kemudian nanti senyawa ini berfungsi atau memiliki efek farmakologi tertentu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih senyawa apa yang akan diambil. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan pelarutnya, pelarut yang bisa digunakan untuk mengambil senyawa tersebut. Nah, tadi sudah saya sebutkan dengan prinsip like dissolve like. Nah, kemudian juga yang kita lakukan adalah ketersediaan alatnya. Apakah alat tersebut sudah ada nih di laboratorium atau kita sudah punya alat tersebut atau bagaimana? Nah, kalau alatnya nggak ada, berarti kita tidak bisa melakukan metode ekstraksi yang memerlukan peralatan tertentu, misalnya sokretasi. Sokretasi itu perlu alat sokret. Nah, kalau kita nggak punya alat sokretnya, berarti kita kan nggak bisa melakukan ekstraksi dengan metode sokretasi. Yang ketiga itu pertimbangan ekonomi ya. Pertimbangan ekonomi baik dari segi pelarutnya. Jadi kita menentukan pelarut misalnya etanol dan metanol. Kedua-duanya bisa untuk mengambil senyawa yang kita inginkan ya. Nah, yang mana nih yang paling murah, etanol atau metanol? Nah, jadi untuk alasan ekonomis ini pertama yang menentukan biasanya itu pelarutnya ya, karena pelarut untuk sini harganya lumayan mahal, jadi biasanya kita memilih pelarut yang harganya paling ekonomis dengan efektivitas yang paling baik. Oke, ini masih terkait ekstraksi tadi. Nah, untuk mendapatkan ekstrak yang optimal, artinya ekstrak tersebut bermutu baik dan kita dapat memperoleh ekstrak sebanyak-banyaknya, maka yang perlu diperhatikan tadi ya, sudah saya sebutkan, cairan penyari atau pelarutnya, kemudian metode ekstraksi yang digunakan, dan yang ketiga itu derajat kehalusan. Jadi, simplisia sebelum dilakukan ekstraksi, maka dia harus dihaluskan terlebih dahulu. Nah, derajat kehalusan ini menentukan efektivitas dari proses ekstraksi. Semakin halus simplisia, maka kontak antara simplisia dengan pelarutnya akan semakin besar. Karena semakin besarnya kontak tersebut, maka proses ekstraksi akan semakin optimal. Sehingga derajat kehalusan simplisia itu menentukan optimal atau tidaknya proses ekstraksi yang kita lakukan. Ini ya, ekstraksi itu penarikan zat kimia tertentu dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan zat penarik yang cocok. Zat penarik yang cocok itu tadi sudah saya sebutkan, kita biasa menyebutnya dengan pelarut ya. Pelarut itu bisa etanol, bisa metanol, bisa etil asetat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk metode ekstraksi. Metode ekstraksi itu ada sangat banyak sekali ya. Secara umum metode ekstraksi itu dibagi dua, yakni ekstraksi dingin dan ekstraksi panas.
Sesuai namanya ya, pola ekstraksi dingin itu artinya ekstraksi yang tidak menggunakan pemanasan. Sedangkan ekstraksi panas itu ekstraksi yang menggunakan pemanasan atau menggunakan bantuan panas ya. Misalnya di sini sokretasi dan destilasi. Untuk ekstraksi dingin itu contohnya maserasi dan perkolasi. Apakah metode ekstraksi itu hanya 4 ini saja? Enggak ya, ada banyak sekali metode ekstraksi. Cuma yang lazim digunakan dan paling banyak digunakan baik dalam penelitian maupun untuk di industri itu paling banyak itu metodenya yang 4 ini ya, maserasi, perkolasi, sokretasi, dan destilasi. Oke, ini mengenai tadi metodenya maserasi, perkolasi, sokretasi, dan destilasi. Nah, itu tugas untuk minggu depan yaitu kalian mencari definisi, prinsip kerja, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing metode ini apa saja. Dituliskan tangan ya, ditulis, kemudian nanti difoto, hasil fotonya di-upload di Google Classroom. Itu paling lambat minggu depan ya. Oke, saya kira sekian untuk pengantar.